Oke lor-telor, selamat berkarya di hari ini. Assalamualaikum buat kita semua, salam buat semuanya tentunya. Dan kali ini berjumpa lagi di Belajar Bonsai Banyuwangi. Di telur-telur ini ada bahan peninggalan atau ini punya orang yang dulu ini tahun 1988 pembonsai tertua Banyuwangi, Mbah Naryo. Dulu juga ada tuh di Jajak di Nyulowong, Mbah Karsim itu dulu waktu saya kenal tahun 92. Itu saya masih berapa ya, umur 19 tahun. Sudah mengenal bonsai tapi belum tahu tata cara pembuatan bonsai, metode-metode bonsai gimana. Yang jelas saya sudah mengenal tahun 1992 itu bersama Mbah Karsim, Mbah Naryo itu. Dan ini bahannya nih. Ini bahan punya Mbah Naryo yang bonsai tahun 1990. Tahun 1988 dia dulu. Awal mulanya dia. Dan ini mulai sebesar apa? Lidi kecil banget ini sampai sekarang. Ini tersiksa karena apa? Nggak pernah di ground, nggak pernah ditaruh langsung di tanah langsung ya, nggak pernah. Cuman di pot. Dan ini saya mulai coba-coba meneruskan ini mulai dari batang, cabang, ranting. Masih ranting. Belum terlalu apa ya, itu mulai anak ranting, mulai dari cabang aja belum kelihatan bagusnya nih. Tapi ini saya betul-betul ini saya suka sekali dengan banyak koleksi punya pembonsai tahun 1988 ini Mbah Naryo. Dan lur-lur gimana ya, ini bahan ulmus memang agak sulit untuk pembesarannya ya, sangat lama sekali. Dia memang betul-betul memang bahan bonsai ya tuh. Daunnya kecil, pohonnya bandel, nggak pernah seperti yang lain kayak mati ranting apa saja itu. Sebenarnya memang sangat bagus dari daunnya kelihatan hijau cerah, hijau mengkilap ya itu. Dibanding dengan yang lain, daunnya rintik-rintik, ada gergiginya ini. Makanya ini satu-satunya bonsai saya yang saya miliki dari Mbah Naryo, pembonsai tahun 88 ini. Pembelajaran dulu memang saya nggak pernah ada pembelajaran seperti sekarang. Bonsainya sudah banyak yang berubah. Ya memang dalam dunia bonsai secara internasional bonsai sekarang pakemnya estetika. Jadi betul-betul miniatur pohon yang terbentuk kayak di alam itu. Sekarang. Jadi harus betul-betul kelihatan di alam. Fenomenalnya, nah itu yang kita cari ya. Betul-betul pohon yang kelihatan fenomenal, tidak sekedar pohon sekarang ya gitu. Dan lur-lur makanya kita harus terus belajar ya, terus belajar, jangan pernah berhenti, semangat dan menyerah pokoknya jangan menyerah dalam dunia berbonsai. Ini sebenarnya bonsai ini menghasilkan ini kalau kita betul-betul 2 kriteria kita laksanakan. Sebenarnya mudah ya juga sulit juga mudah. Kenapa saya bilang sulit atau mudah? Kita itu gini, sulitnya itu kita harus menunggu mulai awal gerak dasarnya sampai sempurna itu harus gimana ya? Itu setidaknya kita harus menunggu sampai berapa tahun. Nah, kita harus sabar itu. Itu sulitnya buat untuk kata sabar atau yang kita laksanakan untuk belajar sabar itu memang sulit. Ini
Mudahnya ya kalau sudah ketemu, kalau sudah berapa tahun, kita belajar terus sambil mencari bahan, mencari-cari. Oh, ini gimana? Kita tanya pada orang-orang yang sudah menguasai dalam apa itu pengelolaan memproses bonsai, nanti akan ketemu mudahnya. Kita oke, kita pokoknya jangan menyerah, semangat terus itu. Ini saya mulai tahun 92. Kenapa bahan-bahan saya nggak ada yang apa ya, respect atau kriteria dalam dilihat kawan saya ada bonsai di depan kurang kriteria, karena saya mulai awal itu setelah jumpa pembonsai tahun 92 itu terbentur gimana ya namanya, masih muda, setelah lulusan SMA saya harus mencari sesuatu untuk masa depan hidup saya. Sebab saya masih gimana ya, mau terang-terangan aja, terang aja lah, saya ini terbentur ekonomi dulu, makanya saya bonsai itu nggak berhenti, cuman vakum. Saya tinggalkan ke Malaysia itu tahun 94, 92, 93 itu saya hanya jualan bonsai. Lepas itu saya ke Malaysia, di sana kerja di pertamanan, dan di sana juga apa itu trainer bonsai di wilayah Taiping Perak. Di wilayah saya ini di Banyuwangi ini bonsainya nggak begitu gimana ya, nggak begitu banyak mungkin ya. Cara penjualannya, cara apa ini masih agak kurang waktu itu, nggak begitu apa ya seperti sekarang sensasi bonsai. Sekarang sangat mudah sekali untuk bertransaksi bonsai lewat online atau apa. Zaman dulu saya nggak ada online itu. Bonsai medium aja yang udah sempurna itu tahun 92 itu saya ambil yang medium itu serut, itu udah bagus, udah jadi mulai cabang ranting semua sudah ada itu. Cuman saya beli 50.000 dan saya jual laku 150.000, itu udah banyak itu tahun 92 itu. Dan mari kita semangat untuk membuat bonsai, jangan takut nggak laku, nggak takut nggak kejual, asal barang kita memenuhi persyaratan gitu. Mulai akar, pohon, batang, cabang bagus, pasti terjual, pasti laku mahal itu bonsai. Kadang-kadang orang kurang begitu gimana ya, kurang begitu mengerti. Bonsai itu enggak laku sekarang, nggak ada bonsai itu yang bonsai sekarang nggak laku. Kalau bahannya bagus sampai kapanpun, sepanjang zaman, sepanjang masa akan terjual. Bahkan kalau sudah terus tahun demi tahun, kalau memang itu bahan mulai dari apa persyaratannya itu 3 tahapan, mulai gerak dasarnya bagus pun nanti akan dicari-cari orang itu. Dan tolong jangan sungkan-sungkan atau berhenti bertanya. Saya pun ini masih belajar ini. Saya pun belum bisa sepenuhnya ya. Ini. Saya nggak sungkan-sungkan tanya pada trainer-trainer di wilayah Banyuwangi. Contohnya itu yang saya tanya itu Pak Harun, terus Pak Roni juga, semuanya ada. Pokoknya yang tentunya sudah bergelut di bidang berbonsai. Oke. Saya tidak memilah-milah untuk bertanya. Yang penting saya lihat karyanya, yang saya lihat karyanya itu. Gitu. Dan barang itu laku terjual, murah atau mahal itu bukan karena besar kecilnya barang ya, bukan karena besar itu mahal, karena kecil itu murah, tidak. Kecil pun kalau dia memenuhi standar perbonsaian, yaitu memenuhi kriteria perbonsaian, pohonnya bagus, prospek, ini meskipun kecil itu harganya pun berjuta-juta, itu miliaran. Kalau besar, ini besar harganya, ini malah belum tentu. Besar itu harganya mahal belum tentu. Itu
Itu kalau tidak memenuhi kriteria, tidak prospek, kenapa? Ini yang buat masalah buat kita ini. Kadang-kadang orang salah persepsi ya. Ini besar, ini harganya mahal enggak. Kita lihat itu barangnya apa itu prospek atau memenuhi standar atau memenuhi kriteria atau tidak, itu tergantung bahan itu bagus atau tidak. Itu masalah laku terjual mahal atau murah itu. Dan ini hasil akhir daripada Ulmus tahun ini, bonsai kawaan ya, 1988 ini punya Mbah Naryo. Oke lho Telur, sampai di sini dulu dan saya akhiri.